هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Hadirin jamaah Masjid Mekar Indah di daerah Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio RBK dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, pendengar Radio Suara Kolbu Jayapura, pendengar Radio Amubah Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru, juga pemirsa Ahsan TV, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang amalan hati. Kita sedang membahas al-khauf dan al-khasyah. Khauf itu khawatir, khasyah itu takut. Apa bedanya? Kalau takut, khasyah itu karena ilmu. Takut terhadap sesuatu yang sudah diketahui. Apa yang ditakutinya, bagaimana jadinya, dan seterusnya. Kalau khauf, khawatir, takut terhadap sesuatu yang belum tentu, belum diketahui gimana jadinya, dan seterusnya. Kita sudah terangkan baik khauf ataupun khasyah adalah bagian dari keimanan. Syarat adanya iman disyaratkan adanya khauf, adanya khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat Al-Quran, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku kalau kalian beriman. Dan banyak lagi ayat yang senada dengan itu, baik khauf ataupun khasyah. Kita juga sudah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang khauf dengan berbagai macam susunan kalimat. Ada yang bernada perintah, ada yang bernada memuji, ada yang bernada menjelaskan iming-iming atau faidah atau keutamaan atau efek positif dari khauf dan khasyah ini. Di antaranya sudah kita terangkan, Allah menjanjikan pertolongan, kekuasaan kepada orang-orang yang khauf dan khasyah. Allah juga menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, padahal Allah itu gaib bagi dirinya, tidak terlihat, terdengar, tidak terjangkau oleh panca indera, tapi takut.
Bagi mereka akan diberikan ampunan dan pahala yang besar. Allah juga menjanjikan 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah akan diberikan 2 surga. Dan banyak lagi yang lainnya. Di antara faidah dari rasa takut adalah takut ini bisa mempertajam otak, daya hafal, daya analisa, cepat memahami pelajaran, cepat memahami penjelasan. Itu karena adanya rasa takut. Rasa takut ini berpengaruh kepada kualitas intelektualitas kita, daya hafal kita, daya tangkap kita kepada pelajaran. Jadilah menjelma bodoh itu tesieun ku Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Kalau orang bodoh, orang susah memahami pelajaran, memahami penjelasan, susah menghafal, kena penyakit hese apal, gancang, poho, susah menghafal tapi mudah lupa, limperan. Itu menunjukkan kurangnya rasa takut kepada Allah. Allah berfirman di dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah surah Al-An'am 51, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi' la'allahum yattaqun. Berikan peringatan dengan Al-Quran. Siapa? Orang-orang yang takut bahwa mereka nanti akan dikumpulkan kepada Allah. Adanya rasa takut mengakibatkan mudah menerima peringatan. Dinasihati itu mudah untuk takut, mudah untuk menurut, mudah untuk menerima nasihat. Sebab tidak ada bagi mereka pelindung, pemberi syafaat selain Allah Azza wa Jalla. Juga surah Qaf 45, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berikan peringatan kepada Al-Quran. Siapa? Orang-orang yang takut terhadap ancamanku. Jadi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, kepada ancaman azab dan murka Allah, itu orang itu akan dijadikan orang yang mudah untuk menerima pelajaran. Suatu saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ya Rasulullah, lau khawwaftana, wahai Rasulullah, seandainya engkau menakut-nakuti kami, berikan kami nasihat yang menakutkan, yang membuat kami takut kepada Allah. Fanazalat, maka turunlah ayat ini, surah Qaf ayat 45 ini, fadzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut kepada ancamanku. Maksud ancamanku di sini adalah azabku. Wa'id itu ancaman berupa azab, wa'ad janji berupa surga. Makanya berkata Qatadah, dia suka berdoa kepada Allah. Doa ini bagus untuk kita hafal. Allahumma ij'alna mimma yakhafuna wa'idaka wa yarjuna wa'dak. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikan kami, mimman yakhafuna wa'idaka, jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang takut kepada ancamanmu, wa yarjuna wa'dak, dan mengharapkan janjimu. Ya. Ini doa
Qatadah dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi. Dikenalnya dengan Tafsir Al-Qurtubi, nama kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu tafsir Imam Al-Qurtubi. Allah pun berfirman dalam surah Yasin ayat yang ke-11. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Hanyalah kamu memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti adzikr, peringatan, dan takut kepada Allah yang Maha Rahman padahal dia gaib. Makna innama tunziru, hanyalah engkau akan memberi peringatan, maknanya peringatanmu hanya akan ditangkap, diterima oleh orang yang mengikuti peringatan Allah dan orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun Allah gaib bagi dirinya. Pada kenyataannya, siapapun termasuk orang kafir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi peringatan, diberikan nasihat, didakwahi, diajak. Tapi yang menerima hanyalah orang yang dua tadi, orang yang mengikuti peringatan Allah yaitu Al-Quran, dan orang yang takut kepada Allah padahal Allah itu gaib bagi dirinya. Dan ini mengisyaratkan orang yang takut kepada Allah akan mudah untuk menangkap, menerima pelajaran. Allah pun menjelaskan orang yang takut kenapa layak diberi peringatan, karena mereka adalah orang-orang yang mampu mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-A'la ayat yang ke-10, sayadzakkaru may yakhsha, akan bisa mengambil pelajaran orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tak akan ada gunanya peringatan, dakwah, pelajaran kecuali orang itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menerangkan dalam Al-Quran bahwa tidak boleh seorang hamba takut kepada Allah dengan persepsi yang berbeda, yang salah. Kita wajib takut kepada Allah, tapi takut apa? Takut azabnya, ancamannya. Ada jenis takut lain kepada Allah yang tidak boleh untuk kita miliki. Takut apakah itu? Takut Allah lalai kepada dirinya. Takut Allah mengingkari janjinya. Takut Allah menzalimi dirinya. Ini nggak boleh, karena tidak mungkin. Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Allah tidak mungkin mengabaikan hamba-hambanya. Allah tidak mungkin lalai dari dirinya. Nggak boleh rasa takut seperti itu kepada Allah. Kan kita wajib takut ya kepada Allah. Salah satunya saya mah takut ya Allah tidak zalim ke saya. Nggak boleh itu. Itu takut yang salah, yang keliru. Karena persepsi yang tidak benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'mal minas solihat wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma. Siapa orang yang beramal soleh dan dia mumin, dia iman, dia amal soleh, orang itu tidak akan takut kepada kezaliman, juga tidak takut kepada hadma. Zulman gak takut, hadma gak takut. Apa itu zulman? Az-zulmu, zalim di sini az-ziyadah fis sayyi'at. Ditambah kesalahan atau dicatat kesalahan padahal dia tidak melakukannya. Saya mah takut malaikat salah nulis gitu ya. Saya tidak berbuat
kejahatan, ditulis sebagai dosa. Nggak boleh. Zulman itu, kezaliman itu adalah salah satu bentuknya ditambah, dicatatkan, dilipat gandakan kesalahan. Enggak, Allah nggak akan begitu. Adapun hadma an-naqas minal hasanat. Hadma itu dikurang tuh. Dikurangi pahala kebaikan, dihapus pahala kebaikan tepupuguh tanpa sebab. Siapa yang beriman dan beramal soleh, orang itu tidak akan takut dizalimi, tidak akan takut terhadap hadma, terhadap kezaliman. Enggak, kezaliman Allah. Terhadap kehadmaan Allah juga enggak. Hadma itu dikurangi pahala kebaikan, zalim itu ditambah catatan kesalahan atau dosa. Enggak. Enggak perlu kita takut Allah berbuat demikian karena Allah Maha sempurna, ya. Allah berfirman juga dalam surah Jin ayat yang ke-13. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Ini kata jin. Perkataan jin oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, disampaikan kepada kita. Berkata jin, kata jin, sesungguhnya kami mendengar petunjuk. Kami juga mendengar dakwah, kami juga mendengar bacaan Al-Quran. Jin-jin juga suka ngaji loh. Mungkin di sini ada bangsa jin, jin ikhwan yang sudah ngaji. Penampilannya mungkin kayak kita, berjenggot, cingkrang itu ya. Jin akhwat ada di Calaladar di luar, pakai gelak dengan akhwat. Saya bukan melihat, enggak. Jin-jin juga hadir dalam kajian. Jin-jin juga seperti manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Ya, kalangan kami ada yang muslim, ada juga yang tidak. Ada yang soleh, ada yang tidak. Kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Maknanya, kata Imam Ibnu Katsir, ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim, ada yang muslim yang soleh, ada yang fasik, ada yang zalim. Pemahamannya, akidah, manhajnya sama. Ada yang nyalaf seperti kita, kalau ngajinya ke kita. Ada yang aklaninya ada. Ada yang asyairahnya ada. Ada yang maturidinya ada. Syiahnya juga ada, jin syiah tuh. Ya, dan seterusnya. Berbeda-beda. Seperti kita. Tergantung kemana mereka ngaji. Kalau ngajinya ke kita, ya kayak kita. Kata jin, wa inna lamma sami'nal huda amanna bih. Dan kami ketika kami mendengar petunjuk, kami beriman kepadanya. Si jin beriman kepada Al-Quran. Bagi yang beriman. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini, la yakhafu ayyun qasa min hasanati wa la yuzadu fi sayyiatihi li annal bakhas al-naqas wa rahaq al-udwan wa ghasyatul maharim. Makna kami tidak setelah itu wa anna lamma saminal huda amanna bihi. Ketika kami mendengar petunjuk, kami kemudian beriman kepada petunjuk itu, maknanya tidak takut dikurangi kebaikannya, tidak takut ditambah dosa dan kesalahannya. Karena makna bahas adalah dikurangi kebaikan-kebaikannya. Ar-rahaq maknanya adalah udwan dan ditambah kekeliruan-kekeliruan. Itu tidak. Jin pun seperti itu. Jin tidak takut kebaikannya dikurangi, tidak takut kesalahannya ditambah tanpa sebab tepupuguh. Kecuali kalau kita melakukan amalan yang bisa menghapus pahala, mungkin. Apalagi sekarang rata-rata orang teh
sudah capek berbuat amalan dihapus sendiri oleh kelakuannya sendiri itu ya. Mungkin sekarang ada di sini ya. Begitu hadir ke kajian sebelum ustadz datang, ceklek selfie dulu langsung ditempel di medsos. Siap-siap ikut kajian, bakal seru nih. Gitu. Ditempel. Ngajinya belum, rianya sudah didahulukan. Siapa tahu ada yang nyantol di sini. Kan begitu. Niatnya juga jelek lagi. Niatnya mencari yang nyantol. Ini khusus para jombloan, jomblowati. Seperti itu tuh. Dengan riya ya. Dengan sum'ah ya. Dengan ujub ya. Dengan berbuat fahsya dan mungkar seusai melakukan ibadah. Itu menghapus tuh. Adanya dosa. Adanya kemaksiatan, kesalahan yang dilakukan setelah ibadah. Beres ibadah, lalu berbuat dosa. Dosanya itu indikasi ibadah tadi itu ditolak oleh Allah SWT. Dihapus tuh. Kenapa? Karena ibadah yang makbul, mabrur dan makbul. Mabrur itu baik. Makbul itu diterima. Itu menghasilkan tawadhu, menghasilkan kemuliaan akhlak, menghasilkan dorongan untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya setelah itu. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala kitab Lataiful Ma'arif bab wadhaifu syahri syawal. Qala ba'dus salaf, telah berkata sebagian ulama atau generasi salafus soleh, mungkin para sahabat, mungkin tabi'in, mereka menyatakan man amila hasanah thumma atbaha bihasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Siapa orang yang melakukan satu ibadah, satu kebaikan, lalu diikuti dengan kebaikan berikutnya. Setelah dia berbuat baik, dia melakukan kebaikan lainnya. Kebaikan yang kedua ini menjadi tanda diterimanya kebaikan yang pertama tadi. Fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali sholihah ba'dah. Karena sesungguhnya bila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah akan berikan taufik, hidayah kepada orang itu untuk melakukan kebaikan berikutnya. Sebaliknya, wa man amila hasanah thumma atbaha bisayyi'ah fadzalika alamatur raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa yang melakukan kebaikan lalu diikuti oleh keburukan, kejelekan. Kejelekan itu tanda kebaikan tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Ya. Beres sholat, keluar dari masjid, nuker sendal yang bagus ke yang jelek. Terbalik. Yang jelek ke yang bagus. Nah, ini ada yang bagus. Kata Ustadz, ambil yang bagus, buang yang jelek. Betul nggak perkataan Ustadz begitu? Betul, salah penerapan. Bukan itu yang dimaksud. Dia di sepatu dia yang jelek dibiarkan, sepatu orang yang bagus diambil. Itu tanda sholatnya tadi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla tuh. Habis sholat mencuri. Kalau di para inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu sholat yang diterima, akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau setelah sholat dia berbuat keji, berbuat munkar, menunjukkan mardud, terkena dengan ayat famailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, dia lalai dari tujuan sholat. Seusai sholat dia melabrak tujuan utama sholat, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah sholat dia berbuat keji, berbuat munkar, sholatnya mardud, terkena dengan ayat fawailul lil musallin. STMJ sholat terus, maksiat jalan, ya.
Beres sholat dari masjid, beres ngaji, keluar dari masjid, keluarin. Cekes. Cekes, udud, surutu, subuh-subuh, tuturubun, muruk, kulub, suburuk. Itu menjadi tanda sholat tadi itu dia apa? Ditolak. Siapa yang masih ngudud, itu kebiasaan ngududnya itu menjadi tanda ditolaknya ibadah-ibadahnya seluruhnya. Karena apa? Karena ibadah-ibadah yang dilakukannya itu ternyata tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk dia. Menunjukkan ibadahnya kurang berkualitas atau tidak berkualitas dan menunjukkan ditolak. Nah kalau diterima mah itu pasti itu. Sama dengan orang tetap sholat, tetap berjudi. Sholat suka tapi juga berzinah masih. Sholat suka tapi juga mabuk masih. Sholat suka, nyolong juga masih. Nah nyolongnya, judinya, mabuknya semuanya itu merupakan indikasi atau tanda bahwa ibadahnya tadi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nah karena hentikan kebiasaan buruk kita dalam rangka menyelamatkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ikhwan afan rapat lagi. Ada ikhwan lain yang belum datang, sedang di jalan, masih pada berdatangan. Kasih space ya, slot. Ahwat juga tolong demikian, yang di atas yang sudah penuh maju lagi ke depan, yang di bawah jangan ngobrol. Jadi amal ibadah pahala bisa dikurangi, bisa terhapus kalau kita melakukan amalan penghapus dosa, penghapus pahala, seperti riya, seperti sum'ah, seperti ujub. Waktu berbuatnya, waktu amalnya ikhlas. 2-3 hari kemudian riya atau sum'ah. Seminggu yang lalu ya, saya bangun malam tahajud khusyuk banget. Gitu ya. Itu apa namanya? Sum'ah. Waktu tahajudnya mungkin ikhlas. Nggak ada orang yang lihat. Nggak ada orang yang memperhatikan. Dan dia tulus karena Allah. Seminggu setelah itu dia share ke kawan, ke seluruh manusia di dunia. Lewat apa? Media sosial. Pengalaman berharga di malam Jumat umpamanya ya. Bangun malam, sholat tahajud 11 rakaat, rasa khusyuk sampai nangis dan seterusnya. Itu bisa menghapus tuh pahala dari tahajudnya. Ya. Apalagi yang bisa menghapus pahala dari amalan kita banyak, tidak hanya riya, sum'ah, ujub, takabur, termasuk nih, lebih mendahulukan ra'yu daripada wahyu, lebih mendahulukan pendapat akal pribadi daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya mah tidak percaya hadis ini walaupun sahih, saya mah lebih percaya kepada akal saya. Umpamanya ada lalat selek masuk ke ke minuman, kata hadis gimana? Celupkan itu lalatnya, buang. Lalatnya buang, airnya jangan. Minum airnya. Karena di satu sayap ada penyakit, di sayap lain ada obatnya, penawarnya. Dipikir iya gitu. Hadisnya benar kan, ini mah bukan urusan agamanya, ini mah urusan dunia. Nabi mah bicara agama aja lah, jangan urusan dunia. Urusan dunia mah kumaha dokter aja, kata dokter disentri loh. Enggak, saya mah walaupun umpamanya ada kopi yang harganya 50.000 satu suruput, kemasukan alat, buang, beli lagi, uang banyak. Untuk apa ribet-ribet? Dia mendahulukan akal, mendahulukan ra'yu daripada hadis yang sahih. Terancam apa? Terancam dihapus pahala amalan dia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata
a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Dan jangan kalian mengeraskan suara kepada beliau seperti kalian mengeraskan suara di atas sesama kalian. Nanti batal amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Meninggikan suara kita di atas suara Nabi walaupun omongannya benar, terhapus amal kita. Nah, sekarang kita tidak hidup sezaman dengan Nabi SAW. Beliau sudah meninggal 1400 lebih tahun yang lalu gitu ya. Nah, tapi mungkin masih kejadian berupa apa? Berupa kelancangan yang lebih dari itu. Mendahulukan otak kita daripada perkataan Nabi SAW. Ini hadis sahih, nggak masuk akal ditolak. Lebih percaya kepada otaknya atau otak para ahli di bidang ilmu dunia. Maka saya nggak percaya. Ditolak dan didahulukan akal. Batal itu amal-amalnya ya. Dan banyak lagi. Kalau tanpa sebab, tanpa apapun, maka kebaikan kita utuh. Jangan khawatir terkurangi kalau kita tidak melakukan amalan-amalan yang bisa menghapuskan amal kita. Walhasil ya, rasa takut kepada Allah wajib kita miliki, tapi tidak boleh takut terhadap sesuatu yang tidak mungkin Allah lakukan. Takut Allah menzalimi, takut Allah salah tulis, takut Allah mengurangi pahala tanpa sebab, menambah dosa tanpa sebab, maka tidak perlu merasa takut dan khawatir. Takut kepada Allah sesuatu yang amat sangat lumrah, wajar, realistis, logis, rasional. Padahal yang tidak rasional, tidak logis, karena takutnya kepada Allah mungkin saja terjadi. Kalau kita logis itu karena memang kita lemah, punya perasaan. Logis karena azab Allah begitu hebat, begitu dahsyat. Logis kalau umpama kita diazab karena dosa kita, karena apa? Kita nggak tahu diri. Allah berbuat sebanyak mungkin kebaikan kepada kita, kitanya bermaksiat kepada Dia. Makanya layak untuk diazab, gitu ya. Ada makhluk mati, tidak hidup, tidak punya rasa, tapi saking takutnya kepada Allah bereaksi. Hancur, pecah, berkeping-keping, belah. Padahal mereka itu secara fisik lebih kuat daripada kita. Contohnya batu. Batu dengan kita kuat mana? Kuat batu. Kalau ada yang nggak percaya bisa dicoba sekeluarnya dari sini. Ambil batu, benturkan dengan kepala sekerasnya, mana yang pecah? Mungkin dua-duanya ya, mungkin kalau batunya batu bata gitu ya. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah pertama dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-74 Allah berfirman. Wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sesungguhnya di antara batu, ada di antara batu yang sungai mengalir dari batu tersebut. Ada lagi batu yang belah lalu keluarlah air dari batu itu. Ada lagi batu yang jatuh ke bawah karena takutnya mereka kepada Allah. Padahal batu keras ya. Kalau batu sekeras itu takut, kita yang terdiri dari daging, tulang, darah gitu ya. Apalagi hatinya terbuat dari sebuah bahan yang lembek. Kok nggak takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sampai Allah menyatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin
la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Allah, seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke sebuah gunung. Gunungnya jangan dibayangkan gunung di Cikarang loh. Gunungnya gunung di Saudi. Apa terbuat dari apa? Batu. Di sana mah nggak ada pohon, nggak ada tanah. Pernah nggak lihat video? Di Gunung Uhud ada air terjun, ada? Lalu heboh. Itu benar apa bohong? Benar apa bohong? Benar. Betul, air itu mengalir, tapi di musim hujan. Karena begitu hujan turun, batu-batu di Gunung Uhud itu kan nggak menyerap air karena batu ya. Otomatis yang ada dekok-dekoknya tertampung terus penuh tumpah yang ngalir ke bawah seperti air terjun. Ketika hujan berlangsung dan beberapa saat setelah hujan berhenti masih kayak air terjun, betul. Tapi setelah itu nggak berapa lama udah garing lagi. Jangan saya, wah di Gunung Uhud ada air terjun ya tuh videonya. Enggak, itu hanya musim apa, ketika apa? Hanya ketika hujan saja. Hujan berhenti sudah berhenti ya. Seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak menyerap air. Tidak ada pasirnya, tidak ada tanahnya. Kalau di kita begitu hujan turun ke gunung, nyerap ke dalam tanah. Tanahnya umpah gembur, tidak ada penahan berupa pohon apa? Kegerus, longsor. Kalau di sana nggak pernah ada gunung longsor. Di dinamit oke cuma pecah dinamitnya. Batu nama angker tergrog-regrog ya. Artinya tidak bergeming seperti itu. Kuat. Lebih kuat daripada batu cadas di kita. Kata Allah, seandainya kami turunkan Al-Quran ke atas sebuah gunung. Gunung batu. La ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan lihat si gunung batu itu pecah, hancur, berkeping-keping. Karena apa? Karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itu, maka bila batu yang super keras bisa hancur, pecah, berkeping-keping, manusia yang jauh lebih lemah daripada batu, jauh lebih layak untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Mujahid, ma taradda hajarun min ra'si jabal wala tafjarun nahrun min hajar wala kharaja minhu ma'un illa min khasyatillah nazala bidzalikal Qur'anul Karim. Tidaklah batu itu menggelinding dari atas gunung. Tidaklah batu itu terjatuh menggelinding dari atas gunung. Tidaklah sungai mengalir di celah-celah batu, dan tidaklah batu belah lalu terpancar air dari belahan batu itu kecuali karena takutnya mereka kepada Allah ketika Al-Quranul Karim turun ke mereka. Nah, maka setelah itu berkata muallif, faida kanatil jibalu wal hijarah takhsha Allah azza wa jalla fal aula bil abdi alladhi tahmilul amanah ba'da an aradaha Allah ala samawati wal ard fa abaina an tahmilnaha fa asfaqna minha wa hamalaha hadzal abdu dha'if ay yakuna akhsha wa akhwaf lillahi ta'ala min kulli syai'. Bila gunung dan batu takut kepada Allah, maka manusia hamba yang memikul amanah ini setelah disodorkan tugas dari Allah harusnya lebih takut lagi kepada Allah. Allah pernah menyodorkan amanat ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tapi mereka tidak mau memikulnya karena takut melalaikannya. Ibadah ini pernah ke langit. Langit, kamu mau nggak ibadah? Kalau dilaksanakan dikasih surga, kalau enggak diancam dengan neraka. Langit nggak mau. Demikian juga bumi, demikian juga gunung, semuanya nggak mau. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Lalu dipikulah oleh manusia. Manusia itu zalim dan jahil.
Bodoh. Kenapa bodoh? Karena itu berat, tidak mampu mereka pikul, mereka mau pikul. Dan ini karakter manusia. Mereka itu hanya melihat keuntungan dari memikul amanah, tapi tanggung jawabnya mereka nggak mau peduli. Makanya jangan heran kalau sekarang ada jabatan yang ditawarkan, orang berebut jabatan menjadi anggota dewan di semua level. Pusat, provinsi, ataupun di mana, di kota, kabupaten. Ada nggak yang minat jadi anggota legislatif seperti itu? Ada? Bukan ada, berebut sampai keluar uang miliaran, ya nggak? Apa? Karena pahalanya gede. Kalau saya jadi anggota itu pahalanya gede loh. Apa karena itu pertimbangannya? Bukan, karena uangnya gede. Modalnya memang gede, 5 miliar umpamanya untuk level kota. Tapi kalau berhasil bisa puluhan kali lipat dapatnya, gitu ya pertimbangannya ya. Adapun tanggung jawabnya nggak peduli gimana nanti. Itu umumnya tuh. Kalau pusat lebih gede lagi, ya. Berdasarkan hal itulah maka menurun tuh karakter manusia. Dulu ditawarkan ini amanah ke langit, ke bumi, ke gunung, mereka enggan karena takut tidak mampu menunaikannya. Ditawarkan kepada manusia, mau. Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah sodorkan amanah ini, ibadah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka enggan memikulnya karena mereka takut mengabaikannya. Dipikullah amanah ini oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang zalim dan yang jahil. La haula wala quwata illa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Itu ayat-ayat tentang khauf dan khasyah. Ayat-ayat tentang hal itu banyak, beragam, dan penjelasannya mencakup beberapa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sudah penjelasan tentang ayat-ayat tentang takut, tentang khauf dan tentang khasyah. Sekarang kita beralih ke sunnah, ya. Sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang takut juga banyak. Salah satunya adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lain-lainnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asrafa rajulun ala nafsih falamma hadarahul maut ausabani faqal idza ana mittu fahriquni thumma ashiquni thumma dharuni firrihi fil bahr fawallahi la in qaddara alayya wa la in qaddara alayya rabbi liyu'adzibani 'adzaban ma 'adzabahu ahada. Qal fa fa'alu dzalika bihi. Faqala lil ardi addi ma akhadti fa idza huwa qa'im. Faqala lahu ma hamalaka 'ala ma sana'ta? Faqal khasyatuka ya rabbi au qal makhafataka faghafara lahu bidzalik. Tapi ini nggak boleh kita lakukan untuk di zaman sekarang, ya. Ini zaman baheula. Ada orang yang dia itu ketika hidup di dunianya hidup mewah, bergelimang harta. Asrafa, dia berlebih-lebihan dalam hal itu. Ketika dia akan mati, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Kata dia, kalau nanti aku mati,
bakar jasadku. Kemudian kumpulkan abuku, debu-debuku. Kemudian tebarkan di tengah tiupan angin, di lautan. Dipantaikan anginnya gimana? Kenceng. Jadi si debunya awurkan galuhur. Diawurkan tadi apa? Diawurkan. Ditebarkan biar ketebak angin laut. Biar hilang musnah, jasadnya tidak tersisa apapun. Maka demi Allah, seandainya Allah mentakdirkan lain qaddara alayya rabbi la yu'adzibu bi'adzaban. Kalau umpamanya Allah mentakdirkan aku akan diazab, dia akan mengazab aku dengan azab yang tidak Allah berikan kepada seorang pun. Dia merasa banyak dosa, kayaknya akan diazab. Takut diazab, tolong jasadku dibakar, abuku disebar, sehingga tidak tersisa lagi. Dilaksanakanlah itu oleh anak-anaknya. Nah, setelah mati dibakar dan abunya ditebarkan oleh angin, Allah berfirman kepada bumi, kumpulkan lagi tuh debu-debu orang ini yang telah kamu ambil. Dikumpulkan lagi. Setelah itu terkumpul celegedeg, dia berdiri lagi, hidup lagi, utuh lagi. Dan itu bagi Allah sangat mudah, tidak susah sedikit pun, ya. Orang itu utuh lagi, orang itu di alam kuburnya menyatu kembali dan utuh seperti sedia kala. Oleh Allah ditanya, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang kamu perbuat tersebut? Kenapa berwasiat begitu? Kenapa disuruh agar jasadnya dibakar? Dia bilang, karena takut kepadamu ya Allah. Jadi motivasinya benar. Takut diazab oleh Allah, takut kepada siksa Allah. Daripada begitu lebih baik suruh dibakar agar tidak ada jasadnya yang tersisa yang bisa disiksa. Dia salah persepsi, disangkanya nggak dikumpulkan lagi oleh Allah. Ternyata itu mudah bagi Allah. Tapi motivasinya untuk zaman itu dan untuk zaman sekarang motivasinya bagus karena takut diazab oleh Allah. Hanya realisasi dan aplikasinya yang keliru, yang salah, yang bila dilaksanakan oleh umat Nabi SAW tidak boleh. Tidak boleh berwasiat seperti itu. Dan bila ada wasiat orang tua, kalau saya mati bakar saya, jangan dilaksanakan. Gak boleh membakar mayat. Ya. Tapi motivasi di zaman baheula itu benar dan pelaksananya dianggap tidak keliru. Lalu apa akibatnya? Allah mengampuni orang tersebut karena takutnya kepada Allah. Nih, ini menunjukkan rasa takut kepada Allah bisa menyelamatkan dia dari azab. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tentang 7 golongan yang akan memperoleh naungan di akhirat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia akan diberikan naungan oleh Allah di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Kita nggak akan bahas 7-7-nya, tapi salah satunya adalah warajulun da'atsu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqal inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dirayu, dibujuk, dipaksa, diajak mesum oleh wanita yang memiliki 2 kelebihan. Pertama, dzata mansabin. Dia ini pejabat. Dia ini bangsawan. Dia ini orang terhormat, berasal dari keluarga yang dihormati. Yang kedua, cantik luar biasa. Bayangkan. Ya cantik, ya pejabat. Otomatis sebagai pejabat dia banyak duit. Dia kaya raya, dia punya kedudukan, dia juga cantik jelita.
Maka biasanya orang yang tidak cantik tapi dia punya pengaruh, punya daya tariknya kepada laki-laki. Iya punya. Daya tariknya bukan hanya kecantikannya tapi juga hal lain seperti kebangsawanannya, keluarganya yang terhormat. Orang tertarik. Apalagi ini cantik, kaya lagi. Seluruh daya tarik yang dimiliki oleh seorang wanita dia miliki. Bayangkan wanita yang super menarik seperti itu ngajak berzina kepada orang. Orang-orang umumnya bisa ngiler, jangankan ditawari ya. Ditolak juga maju lagi. Bayar juga berani. Ya sampai 80 juta. Apalagi ini nggak bayar, gratis ditawari gitu ya. Tapi orang itu menolak. Apa alasannya? Ini akhaful, aku takut kepada Allah. Ini orang istimewa apa tidak? Istimewa. Makanya ketika di dunianya orang ini istimewa, Allah akan istimewakan pula orang ini di akhirat. Berbeda keadaannya dengan kebanyakan orang. Keistimewaannya berupa ketika orang-orang di alam mahsyar kepanasan, dia adem di bawah naungan, di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Inilah hadis kedua tentang apa? Tentang khauf atau khasyah. Aqul, kata mu'alif, aku berkata, fabisababi khaufihi minallah taraka ma harramallahu alaih fa'adallahu Allahu bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh jalla wa ala. Karena sebab rasa takut dia kepada Allah, dia tinggalkan apa yang Allah haramkan atas dirinya. Padahal yang diharamkan itu luar biasa menyenangkannya, membahagiakannya sesaat tapi membinasakan seumur hidup. Ada peribahasa nikmat membawa sengsara. Nikmatnya nggak berapa lama, sengsaranya wah seumur umur ya, sampai ke akhirat. Itu kalau keinginan si wanita tadi dipenuhi oleh laki-laki ini, lalu melakukan perzinahan. Nikmat beberapa detik, tapi seumur umur sampai ke akhirat sengsaranya. Dia nggak mau itu. Dia takut itu, lalu dia katakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Orang ini istimewa yang luar biasa, makanya orang ini diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat. Inilah hadis yang kedua. Hadis yang ketiga masih tentang khauf. Dalam hadis Jibril, yang masyhur dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Datang Jibril dalam bentuk orang. Terlihat nggak oleh para sahabat? Terlihat. Bajunya gimana? Putih, rambutnya hitam, ya. Tidak terlihat bekas safar, tapi tak ada orang yang mengenalnya. Lalu bertanya tentang apa? Islam, iman dan ihsan. Islam, imannya kita lewat. Ini ihsan. Salah satunya orang itu berkata, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nah, berkata Nabi SAW dalam beberapa lafaz hadis yang berbeda. Salah satu lafaznya adalah antakhshallaha ka'annaka tarah fa innaka illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu takut kepada Allah seolah-olah kamu ini melihat dia. Dan bila kamu tidak bisa melihat dia, dia yang melihatmu. Dia selalu melihatmu. Kita tidak bisa melihat dia. Tapi seandainya kita mampu melihat dia, maka rasa takut akan menyelimuti seluruh jiwa raga kita. Ya, ini bagian dari apa? Ihsan. Takut bagian dari ihsan, dan ihsan adalah tingkatan tertinggi dari agama ini. Tingkatan agama kan ada 3. Pertama apa? Islam. Kedua iman. Terakhir adalah ihsan. Itu tingkatan yang paling tinggi. Dan khauf atau khasyah termasuk bagian dari ihsan ini.
Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menjelaskan tentang salah satu di antara faidah rasa takut kepada Allah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dara' wa la yajtami'u ghubbarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sehingga ada air susu yang sudah keluar masuk kembali kepada putingnya. Kalau umpamanya air susu ibu sudah keluar, bisa nggak dimasukkan lagi? Tidak bisa, kan bisa diminum, itu mah diminum bukan dimasukkan lagi. Masuk lagi ke lubang puting tempat air susu itu keluar, bisa? Tidak. Mustahil apa tidak? Mustahil, itu bisa dilakukan. Semustahil itu seseorang yang nangis karena takut kepada Allah masuk neraka. Mustahil masuk neraka. Tidak akan masuk neraka kata Nabi SAW. Orang yang nangis karena takut kepada Allah dan tidak akan berkumpul gubar fi sabilillah dan dukhan jahannam. Gubar itu debu-debu yang berterbangan akibat perang di jalan Allah. Baheula makan perang teh bukan sama rudal. Kalau sekarang kan perang teh kayak main gamenya. Duduk aja di kursi gitu, di dalam di depan ada screen, banyak tombol-tombol gitu kan, tinggal pencet masukkan koordinat, terus pencet teng, ciut langsung tuh rudal meluncur. Kita meminum kopi suruput, nggak ada debu, ya mungkin begitu ya sekarang. Ya sebagian, tapi tentara mah tetap prajurit mah masuk. Kalau dulu mah pedang, dulu mah panah, dulu mah tombak, pisau, kayak begitu dulu mah. Jadi seperti tawuran massal. Terus si debu-debu mulek berterbangan ke sana kemari. Nempel di mana? Di tubuh kita. The kill and the kucel. Itu gubar. Itu debu-debu di jalan Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkumpul debu-debu di jalan Allah dengan dukhan jahannam. Dukhan itu asap neraka jahannam berupa siksa. Maknanya orang yang pernah jihad di jalan Allah sampai berdebu seperti itu gak akan pernah masuk ke dalam neraka walaupun hanya terkena dukhan jahannam. Dukhan jahannam adalah bentuk azab yang paling ringan. Karena kalau di kita ada awan, ada asap, kesannya adem ya. Bisa dipakai untuk apa? Untuk berteduh. Oh panas, tapi di sana teduh tuh ada awan. Berteduh, awannya, anginnya, airnya. Kalau itu di dunia, itu keteduhan, itu kesenangan. Tapi ketika di neraka, awannya, airnya, dan juga anginnya, oh itu siksaan. Jadi dukhan itu adalah azab teringan di dalam neraka jahanam. Azab teringannya aja nggak akan kena bagi orang yang pernah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Apalagi yang lebih dahsyat daripada itu, ya. Dan ini termasuk salah satu di antara faidah dari rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan tentang khauf dan juga khasyah. Yang intinya khauf dan khasyah pertama bagian dari iman. Tak ada iman tanpa khauf dan khasyah. Kedua, khauf dan khasyah ini pengerem kita dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Dan yang ketiga, khauf dan khasyah memiliki banyak faidah dan keutamaan yang sudah diterangkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tadi. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini penjelasan kita di pagi hari ini, dan kita mempunyai sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
Ikhwan dan akhwat yang ada rezeki mau umrah bulan Februari, yuk umrah bareng saya ya. Daftar ke saya boleh. Boleh WA, boleh miss call. Jangan miss call mah kita. Banyak yang miss call. WA aja minimal atau telepon, alhamdulillah ya. Gratis daftarnya. Daftar ke saya gratis. Bayar nanti ke travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut dalam diri agar tidak melakukan dosa saat sedang sendirian? Dan bagaimana cara menjauhkan diri dari sifat hasad? Karena istri saya sangat mudah sekali terkena sifat tersebut, terutama dalam hal duniawi. Mohon penjelasan. Pertama, agar punya rasa takut dari dosa saat sendiri. Sering kita bahas perdalam pemahaman kita tentang asma dan sifat Allah. Terutama ya, bahwa di saat bahwa kita pada hakikatnya tidak pernah sendirian. Orang lain tidak ada, hanya kita. Allah tetap melihat. Kiri kanan kita ada malaikat, depan belakang kita ada malaikat ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ma idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu surah Qaf. Jadi di kanan kita ada raqib, di kiri kita ada atid. Kita tidak melihat mereka. Mereka tidak pernah lalai dalam mengawasi kita. Ke WC pun ikut. Kan malaikat gak akan masuk ke WC. Itu malaikat rahmat. Kalau malakul maut, di saat kita mati, sudah mati ada di WC, masuk malakul maut. Gak boleh kita, kan malaikat gak masuk WC ya. Pas kita sakit keras di WC terus. Biar malakul maut gak masuk, tetap malakul maut masuk. Ada gak orang yang mati di WC? Banyak ya. Terus di WC malaikat gak masuk. Di WC aja nyanyi-nyanyi. Kan Raqib dan Atid gak ikut. Ikut. Yang gak akan masuk ke WC itu malaikat rahmat ya. Nah, Raqib dan Atid mengawasi. Raqib mencatat amal baik, kalau kita berbuat baik dicatat. Atid mencatat amal buruk, dicatat oleh Atid. Selalu, nggak pernah, walaupun nggak ada orang. Kanan Raqib, kiri Atid. Depan belakang ada juga malaikat hafadzah. Lahu muaqibatun min baini yadayhi min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat di depannya dan di belakangnya. Mereka menjaga orang itu atas perintah Allah Azza wa Jalla ya. Nanti malaikat yang mendampingi ini akan memberi kesaksian di akhirat. Mereka disebut dengan sebutan qarin karena mendampingi dia seumur hidup. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkata qarinnya, inilah yang aku catatkan amalan dari orang ini. Ditembrakkan tuh, diperlihatkan. Makanya walaupun sendirian gak ada orang, di sana ada Allah yang mengawasi, di sana ada para malaikat yang mengelilingi kita. Mencatat seluruh amal kita. Kalau kita menyadari, meyakini akan selalu ada malaikat yang mendampingi, beranikah kita bermaksiat di saat seorang diri? Enggak. Umpamanya ada orang sekamar dengan kita, berani enggak kita di hadapan orang itu bermaksiat? Enggak. Tak malu sama orang itu. Walaupun hanya satu orang, nanti jutaan orang tahu. Disebarkan sama dia di medsos ya. Saya sekamar dengan si Anu. Dia melakukan ini di hadapan saya. Pikas sebelun kan gitu. Disebar tuh di medsos. Jutaan orang tahu. Takut kita, maka kita jaim menjaga diri ya.
Nah, jaga dirilah kita dari para malaikat, dari Allah Azza wa Jalla terutama. Sebab semua yang kita lakukan di saat bersendirian pun itu akan dicatat dan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Kedua, bagaimana cara menghilangkan hasad? Istrinya kayak begitu. Pertama, untuk suami yang bertanya ini, coba tobat dari dosa-dosa. Pikirkan dosa apa yang saya lakukan, apalagi yang rutin, itu berhenti, ya. Tobat, kemudian tingkatkan amal ibadah. Karena tidaklah seorang suami, seorang laki-laki berdosa kepada Allah kecuali Allah akan mempersulit hidup dia melalui istrinya, anaknya, orang tuanya, atau orang-orang terdekatnya. Bahkan para ulama menyatakan, tidaklah aku berdosa kecuali istriku mendadak rewel, bawel, nyebelin, dan muncul tikus di rumahku. Kalau ada tikus menunjukkan kita berbuat salah tuh. Ada tikus mengganggu apa tidak? Mengganggu. Allah yang kasih, yang utus. Coba bertobat kepada Allah SWT, ya. Nah, ketika bertobat, bertakwa, itu solusi. Solusi pertama dari seluruh masalah, dari manapun masalah itu datang, adalah takwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Maka kalau muncul masalah, dari manapun masalah itu datang, termasuk dari istri, dari anak, dari orang terdekat, cepat taubat, tingkatkan ketakwaan. Nanti Allah rubah karakter mereka menjadi baik lagi, adem lagi, nggak jadi masalah lagi. Orang tua yang memiliki anak-anak bandel, bedang wangkelang tekapalang, salah satu penyebabnya mungkin turunan. Salah satu penyebab lain mungkin dosa orang tuanya. Dikasih masalah, dibandelkan anak-anaknya. Bikin liar, bikin kesel, mangkal gitu ya. Cobalah tobat orang tuanya kepada Allah. Tidak hanya fokus gimana nih anak bandel nih. Mungkin itu karena dosa orang tua, Allah berikan azab berupa kebandelan si anak. Tobat, bertakwa kepada Allah, tingkatkan amal ibadah, nanti Allah rubah karakter anaknya. Selain orang tua juga ada ikhtiar real nyata terhadap si anak, yaitu menasihati, mendidik, mengkondisikan, dan yang sejenisnya ya. Itu yang pertama. Kedua, coba terangkan ke si istri tentang bahayanya hasad. Hasad nggak ada untung sedikit pun. Yang ada hanya rugi. Apakah dengan hasad orang yang dihasadinya tiba-tiba sakit? Saya mah agak dia sakit, saya hasad ke dia, brek teh panas. Apa begitu? Tidak, makin hasad dia makin jaya. Ya, tetangga umpamanya beli motor second, aduh saya hanya sepeda, panas. Makin, Pak tuh lihat, itu punya itu motor second. Udah yang penting kita punya sepeda. Masa sepeda dibandingkan dengan motor, seminggu kemudian jadi baru itu. Panas lagi. Itu menjadi baru gitu ya. Sebulan kemudian jadi mobil. Mati dia. TBC masuk rumah sakit nanti dia. Stres ya. Tensi darahnya naik, kolesterol naik, asam urat naik, merengkel gitu ya. Gula juga naik dan seterusnya serba naik. Karena sikap hasad. Kedua, pahala-pahala dia yang tadi terhapus karena hasad. Karena umumnya orang yang hasad melakukan kezaliman kepada korban hasadnya. Dia omongkan ke tetangga, tahu nggak kenapa dia punya banyak uang? Dia itu koruptor, tahu nggak? Ya, disebar fitnah. Kata tetangganya, korupsi dari mana? Kan dia nggak pegang uang orang, bukan pejabat, bukan umpamanya ormas yang menampung donasi umat. Enggak, dia mah sendiri aja, dia kaya itu dapat proyek baru gitu. Kalau dia nggak koruptor pasti dia punya tuyul. Coba lihat. Coba lihat kalau jalan itu seperti menggendong sesuatu, kan adakah orang kalau jalan itu sedang si kedua tangannya di punggung gini ya. Kata orang lagi ngegendong
tuyul tuh lihat. Dilihat enggak, tegak tuh. Pasti dia ini punya babi ngepet. Gak pernah ada babi di kita. Cari-cari alasan. Itu ghibah, itu fitnah, itu kedzaliman. Apa yang terjadi? Pahalanya di-offer, ditransfer kepada orang yang dihasadinya. Terus habis tuh. Makanya kata Nabi SAW, hasad itu haliqah. La aqulu yahlikus sar wa innama aqul yahlikud din. Hasad itu tukang cukur. Aku tidak mengatakan tukang cukur rambut, tapi tukang cukur agama. Maknanya pahala dari pelaksana agama dia dipotong, di-offer kepada orang yang menjadi korban hasadnya. Jadi siapa yang rugi? Yang rugi adalah si pelaku hasad. Yang untung orang yang menjadi korban hasadnya. Dia terus dapat transferan pahala. Pahala dia habis, terbalik. Dosa dia di-offer kepada orang yang hasad kepada dia. Korban hasadnya tambah untung, yang hasadnya tambah rugi. Nggak ada keuntungan sedikit pun dari hasad ya. Maka beritahu agar dia sadar. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang takut banyak anak? Karena takut rezekinya tidak tercukupi karena kehidupannya pas-pasan. Pas-pasan itu karena anaknya hanya 1 atau 2. Kalau sudah banyak, insya Allah nambah rezeki. Tambah anak, tambah rezeki itu betul apa benar? Betul dan benar. Itu bukan kata orang tua, itu isyarat dalam ayat. Ya, la taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Kami yang menjamin rizki mereka dan rizki kamu. Allah yang menjamin rizki. Bukan dia, bukan orang tuanya gitu. Jadi begitu ada anak, jatah rezekinya sudah Allah siapkan. Allah yang menyiapkan rezekinya untuk dia, bukan kita. Tambah anak, tambah rezeki benar. Ya, coba tanya kepada ikhwan-ikhwan yang sekarang hidupnya mapan. Coba tanya ketika awal nikah gimana? Saya awal nikah nganggur loh. Ya, terus pas nikah ngajar. Berapa gaji saya itu 12.000 per bulan. Kecil apa saeutik? Kecil dan saeutik gak cukup ya. Punya anak, ada tawaran ngajar baru di SMA. Tadinya cuma 1 di SMP. Punya anak lagi, ada tawaran lagi menjadi penerjemah. Ada anak lagi, macam-macam. Tambah anak, tambah rizki, tambah sumber pemasukan itu tambah. Oleh karena itulah jangan khawatir dengan banyak anak di teka paraban gitu kata orang Sunda. Teka paraban itu tidak terparabi anak-anak. Tidak teka paraban tidak ternafkahi. Jangan khawatir, ternafkahi. Akan Allah kocorkan pintu-pintu rezeki yang lain. Gimana caranya? Allah yang mengatur. Seringkali kita tidak terduga. Nanti kalau sudah gede, sudah banyak anak, sudah tua, maka baru sadar anak itu kurang banyak. Anak saya 11 loh. Istri saya hamil 11 kali. 3 diantaranya gugur, 1 meninggal ketika kecil. Yang ada 7. Sekarang bubar semua tuh di rumah tuh berdua, kayak pengantin baru dengan kondisi yang berbeda dengan saat pengantin baru zaman baheula gitu ya. Sudah bubar. Ada yang sudah nikah pindah ke luar kota, yang belum nikah sekolah di luar kota ya. Pulang ngelol hungkul, assalamualaikum, pulang lagi gitu. Sepi lagi, kita berangan-angan sayang ya anak kita cuma 7, coba 20. Tapi bibit dari sini sudah habis, kan bisa cari bibit baru. Cuma nggak berani.
Perbanyak anak ya. Jangan takut, jangan khawatir. Saya kena teguran kalau sakit, saya biasanya pakai biaya pribadi. Tapi perusahaan menyuruh saya pakai asuransi kesehatan. Jadi gimana Ustadz? Pertama, kalau menyengaja kita ikut asuransi tidak boleh. Tapi kalau karena aturan mengharuskan, mewajibkan kita ikut asuransi atau ikut atau tidak, sudah didaftarkan oleh perusahaan. Dipotong preminya tiap bulan dari apa? Dari gaji. Mau tidak mau, begitu itu mekanismenya begitu Pak, tidak bisa menghindar. Maka boleh kita pakai asuransi itu segede premi yang sudah kita setorkan, yang sudah terpotong dari gaji kita. Hitung aja umpamanya masa ikut asuransi sudah 10 tahun. Sebulan umpamanya dipotong 100.000. Jadi setahun 1.200.000, 10 tahun berarti 12 juta. Kita sudah menyetorkan uang kita 12 juta. Pas kita sakit. Keluar biaya 15 juta. Dihandle oleh asuransi lunas. Bagaimana yang harus kita lakukan? Uang kita kan ada 12 juta ya. Dari premi yang dipotong tiap bulan dari gaji kita, itu hak kita. Sisanya yang 3 juta kita keluarkan dan anggap ini uang riba. Kita salurkan seperti kita menyalurkan uang riba. Boleh kita bagi-bagi ke fakir miskin yang benar-benar nggak mampu. Boleh kita salurkan ke MCK umum, kita salurkan ke ngaspal jalan, ke nembok gang-gang yang becek yang seperti itu. Atau titip ke yayasan, ini ingat uang riba. Mungkin yayasan nanti punya alokasi khusus untuk itu. Ya, berdasarkan hal itu, maka kalau kita sengaja mengasuransikan diri atau keluarga tanpa paksaan, maka tidak boleh. Karena di sananya banyak penyimpangan, ada unsur bunganya, ya, ada unsur gharornya, ada unsur maisir atau judinya, maka tidak boleh. Tapi kalau karena sistem dari perusahaan yang kita ikut atau mungkin peraturan negara, seperti di luar negeri itu wajib asuransi itu. Kalau enggak bisa. Maka boleh kita pakai uang asuransi sesuai dengan jumlah premi yang sudah terpotong dari gaji kita. Itu hak kita, uang kita. Selebihnya kita ganti. Kita salurkan seperti kita menyalurkan uang riba ya. Wallahu a'lam. Doa apa yang sesuai sunnah untuk orang tua yang telah meninggal? Baca aja doa untuk sholat jenazah. Ganti dhamirnya dengan orang tua kita. Umpamanya ayah kita sudah meninggal. Baca Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalj wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Boleh baca dalam sujud, di dalam salat fardu ataupun sunnah. Ya, kalau dia ibu kita, Allahumma gfirli ummi warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ganti aja dhamirnya dengan hak ya. Silakan, itu lengkap, komplit. Nggak perlu lagi tambahan doa lain kalau itu sudah dibaca. Amalan apa untuk anaknya di dunia? Lakukan ya hal-hal berikut. Pertama, terus doakan orang tua sesering mungkin. Mintakan ampunan, rahmat, atau baca doa yang tadi. Kedua, jadikan diri sebagai anak yang soleh. Nanti pahalanya ngalir terus ke orang tua. Ya. Ketiga, banyak infak dan sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Bila mampu, hajikan dan umrohkan atas nama orang tua. Asal kita sudah haji dan umroh terlebih dahulu ya. Lebih bagus nanti Ikhwan dan Akhwat coba ikut umroh sama saya Februari, boleh?
April juga boleh ya. Dua-duanya syukur kalau dua-duanya. Yang minat boleh di Japri. Boleh nggak beramal soleh disertai riya kepada Allah? Duh, kumaha riya kepada Allah teh? Kalau riya kepada manusia memperlihatkan amal kita kepada manusia. Kalau riya kepada Allah memperlihatkan amal kepada, ya iya pasti Allah terlihat. Maknanya menyebut-nyebut, mengungkit-ngungkit amal kita kepada Allah apa boleh? Boleh. Umpamanya Allah, kalau kita tadi malam tahajud, khusyuk, lalu kita bilang, ya Allah, kita berdoa. Tadi malam tahajud, saya tahajud atas taufik dan hidayahmu. Seandainya tahajud saya tadi malam adalah amal soleh yang kau terima ya Allah, dengan amal soleh tadi masukkan saya ke dalam surga. Umpamanya gitu, boleh. Selamatkan saya dari neraka, boleh. Dengan amal soleh tadi beri saya jodoh 2 lagi, boleh. Itu tawasul dengan amal soleh ya, boleh. Ustadz, saya akhwat mau bertanya. Kalau mau bertanya nggak perlu disebut ikhwan akhwat. Dari tulisannya juga enggak, ini mungkin aja ikhwan. Tapi dia akhwat. Samalah dengan ikhwan tulisan 11-12. Saya akhwat mau bertanya, bolehkah kita menyebutkan nama seseorang di setiap doa usai sholat? Boleh. Boleh, umpamanya kita punya sahabat, kita ingin selalu doakan. Kita sebut nama, ya Allah saya punya sahabat namanya fulanah atau fulan. Ya, maka tolong dia dari masalah yang sedang dihadapinya, boleh. Saya curiga ini jangan-jangan jodoh. Ya Allah, saya melihat si fulan orangnya soleh, jadikan dia jodoh saya. Boleh? Boleh, silakan sebut ya. Kalau tak tahu namanya, tanya dulu. Ustadz, ada laki-laki yang mau menyeriusi. Ada laki-laki yang mau menyeriusi saya. Apa maksudnya menyeriusi saya? Seriuskah saya? Serius untuk apa? Tapi orang tua tak merestui. Padahal iman dan akhlaknya baik. Bagaimana saya menyakitkan orang tua saya? Ya kasih tahu dia itu baik, akhlaknya baik. Kalau umpamanya orang tua menolak, tanya alasannya kenapa. Dia belum dikenal. Saya sudah kenal orangnya baik, akhlaknya, agamanya baik, gitu ya. Dia belum punya kerjaan, sudah dia direktur, ya. Semua argumentasi dia patahkan, kita patahkan. Kalau nggak punya alasan lagi masa ngeyel ya. Terus pengaruhi dan itu sesuai dengan karakter orang tua. Anak pasti lebih tahu bagaimana cara menaklukkan orang tua yang karakternya seperti itu. Jangan lupa juga berdoa ya. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-nya nggak dapat pahala tuh. Udah capek nulis WRWB, udah keluar tinta, nggak dapat pahala. Ustadz, hati saya condong pada laki-laki dan laki-laki tersebut sudah mengkhitbah wanita lain. Patah hati ini. Ya, selamat menikmati. Bagaimana caranya agar saya bisa lapang dan ikhlas? Nggak bisa. Sementara sebulan 2 bulan mah menderita lah, nggak apa-apa ya. Ingat terus. Tapi ingat bahwa mungkin dia bukan orang terbaik untuk kita. Allah tahu yang terbaik. Dia nggak baik, walaupun kita punya kecenderungan yang tinggi. Sebab boleh jadi kita mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk untuk kita. Allah lebih tahu ya. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik untuk kita. Serahkan baik buruknya kepada pilihan Allah Azza wa Jalla ya. Kalau dia sudah menghitbah wanita lain, ya berarti
dia nggak bagus untuk kita. Dan itu pertanda Allah sebentar lagi akan ngasih ganti yang pas, lebih baik untuk kita. Ya, seperti itu. Laki-laki masih banyak kok ya. Yang saya aneh, laki-laki banyak cari jodoh, wanita banyak menunggu jodoh. Tapi nggak klopnya. Belum gitu. Ustaz, saya mempunyai kerabat yang sudah tidak mau sholat dan tidak meyakini kewajiban sholat karena mengikuti aliran Milah Ibrahim. Milah Ibrahim benar atau agama Nabi Ibrahim, Islam ini Milah Ibrahim. Mungkin maksudnya ada kelompok yang menamakan diri Milah Ibrahim nggak sholat gitunya. Kelompok sesat kalau begitu. Apabila dia meninggal dan belum bertobat, apakah harus kita lakukan dengan mayitnya? Apa pengurusan jenazah syariah atau enggak? Enggak boleh disolatkan. Karena dia sudah keluar dari Islam. Kalau orang sudah menganggap halal terhadap meninggalkan sholat, di sini tidak meyakini kewajiban sholat. Kalau sudah tidak meyakini kewajiban sholat, dia sudah keluar dari Islam. Dia bukan muslim lagi, walaupun mengaku muslim, ya. Maka kalau mati dia tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan tidak didoakan ampunan ataupun rahmat. Dakwah hidayah. Terakhir? Enggak, waktunya habis. Saya kena teguran sudah ya, ini terakhir satu lah. Pemirsa Ahsan TV, pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV. Dari Ibu Fitriani di Rumah Sakit Jubaid, Saudi Arabia. Jubaitas, Saudi Arabia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana memupuk rasa takut kepada Allah supaya saya bisa istiqamah? Pertanyaan yang sulit tadi banyak, saya lewat. Sudah kita terangkan, agar kita punya rasa takut, pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah. Semakin kita mengenal Allah, akan semakin besar rasa cinta kita, takut kita, ya, roja kita, tawakal kita, ikhlas kita. Seluruh amalan hati kita kepada Allah akan semakin bertambah. Salah satunya adalah khauf dan khasyah. Orang yang mengenal Allah bagaimana mungkin tidak takut kepada Allah? Allah itu azabnya sangat dahsyat. Allah itu maha pencemburu. Allah itu maha pembalas terhadap seluruh kesalahan atau perbuatan manusia. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami itu akan selalu membalas kepada orang-orang durhaka yang dosa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan atau keburukan sekecil debu, sekecil atom akan dibalas. Maka lihat bagaimana dahsyatnya azab Allah. Hadis-hadis tentang azab kubur, hadis-hadis dan ayat-ayat tentang neraka mengerikan. Maka pasti kita akan merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, maka akan bertambah khauf kita, khasyah kita, cinta, roja, tawakal, ikhlas, semuanya akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.